Halo Sobat Arcana Jawa, pernahkah kalian bertanya, kerajaan apa yang pertama kali berdiri di tanah Jawa Barat? Sebelum Sunda, sebelum Pajajaran, bahkan jauh sebelum Majapahit dikenal di barat Pulau Jawa, disinilah Tarumanegara berdiri. Sebuah kerajaan tua yang jejaknya masih bisa kita lihat hari ini lewat prasasti, sungai, dan kisah raja-rajanya. Dan semua itu bermula dari satu tokoh penting, Raja di Raja Guru, Jayasingawarman. Bayangkan tanah Jawa Barat 16 abad yang lalu. Belum ada nama Indonesia. Belum ada kota besar, gedung tinggi, atau batas wilayah seperti hari ini. Namun, di tanah subur yang dialiri sungai-sungai besar, sebuah peradaban mulai tumbuh. Inilah kisah tentang Kerajaan Tarumanegara, kerajaan pertama yang pernah berdiri di Jawa Barat. Dan semua kisah ini bermula dari satu tokoh penting, Raja di Raja Guru, Jayasingawarman. Jayasingawarman bukan tokoh biasa. Ia datang dari jauh, dari daratan India. Dalam sumber sejarah, ia disebut berasal dari wilayah Salankayana, sebuah daerah yang kala itu berada di bawah tekanan politik dan peperangan. Jayasingawarman meninggalkan tanah asalnya, menyusuri jalur laut dan perdagangan, hingga akhirnya tiba di Nusantara, di wilayah yang kini kita kenal sebagai Jawa Barat. Di sini, Jayasingawarman tidak datang sebagai penakluk. Ia datang sebagai pemimpin yang membangun. Ia menikah dengan bangsawan lokal, menyatukan budaya pendatang dengan tradisi asli masyarakat setempat. Sekitar tahun 358 Masehi, ia mendirikan pusat kekuasaan baru. Inilah awal berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Gelar yang disandangnya bukan hanya raja. Ia dikenal sebagai Raja di Raja Guru. Artinya, ia adalah raja, pemimpin politik, sekaligus guru spiritual bagi rakyatnya. Sejak awal, Tarumanegara telah dipengaruhi kuat oleh ajaran Hindu, khususnya aliran Wisnu. Raja dipandang sebagai wakil dewa di dunia, pelindung rakyat dan penjaga keseimbangan alam. Pada masa Jayasingawarman, kehidupan kerajaan masih bersifat awal, namun tertata. Bangunan istana dan pemukiman menggunakan bahan-bahan alam. Kayu keras dari hutan, batu kali dari sungai, dan tanah liat untuk peralatan sehari-hari. Candi dan tempat pemujaan kemungkinan masih sederhana, karena banyak dibangun dari kayu dan batu alam yang tidak semuanya bertahan hingga hari ini. Namun, jangan salah, meski sederhana, teknologinya tidak primitif. Masyarakat Tarumanegara telah mengenal sistem pertanian, memanfaatkan sungai sebagai sumber air, dan jalur transportasi dan perdagangan. Sungai Citarum yang kelak menjadi sangat terkenal sudah sejak awal berperan sebagai urat nadi kehidupan. Padi ditanam di lahan subur, hasil bumi diperdagangkan secara lokal, dan jalur sungai menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain. Pada masa ini pula, tradisi tulis mulai diperkenalkan. Bahasa Sanskerta digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan. Aksara Pallawa dikenal di kalangan elit istana dan kaum Brahmana. Walau prasasti-prasasti besar baru muncul pada masa raja selanjutnya, fondasi administrasi dan budaya tulis telah diletakkan sejak Jayasingawarman berkuasa. Struktur sosial mulai terbentuk. Di puncak adalah raja dan keluarganya. Kemudian golongan Brahmana dan bangsawan. Di bawahnya, rakyat biasa, petani, perajin, dan pedagang. Dari sistem inilah, Tarumanegara perlahan berkembang menjadi kerajaan kuat. Jayasingawarman wafat setelah meletakkan semua fondasi ini. Ia tidak meninggalkan prasasti monumental seperti Purnawarman. Ia tidak dikenal dengan proyek besar, namun perannya jauh lebih penting. Tanpa Jayasingawarman, Tarumanegara tidak akan pernah ada. Ia adalah fondasi awal peradaban di Jawa Barat. Setelahnya, kekuasaan diteruskan oleh keturunannya, hingga akhirnya mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Purnawarman.
Nama Tarumanegara pun tercatat jelas dalam sejarah Nusantara dan dunia. Namun, ketika kita menyebut kerajaan pertama di Jawa Barat, ingatlah bahwa kisah ini bermula dari seorang pendatang, seorang guru, dan seorang raja. Raja di Raja Guru Jayasingawarman. Sejarah bukan hanya tentang kejayaan, tetapi tentang awal mula. Karena dari fondasi yang kuatlah sebuah peradaban bisa bertahan selama berabad-abad. Dan inilah fondasi itu. Jadi, Sobat Arcana Jawa, Tarumanegara bukan sekedar nama dalam buku pelajaran. Ia adalah awal sejarah kerajaan di Jawa Barat. Dan Raja di Raja Guru Jayasingawarman adalah tokoh kunci yang sering terlupakan. Jika kalian suka konten sejarah Nusantara seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar sejarah kita tidak hilang di telan zaman. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.